Halo guys, kembali lagi di channel saya, Stockholic. Nah, sekarang tanggal 4 Oktober, hari Minggu ya. Kita akan membahas seperti biasa pergerakan ISG seminggu kemarin dan kira-kira saham apa aja sih yang menarik untuk masuk watchlist di minggu depan. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang IHSG kemarin di closing di hari Jumat ya, di level 4926 atau turun 0,8% di hari Jumat. Untuk pergerakan selama seminggu kemarin, IHSG agak volatile ya. Dia sempat drop banget, kemudian ada perlawanan naik di hari Kamis. Kemudian ada berita kalau Donald Trump terkena COVID. Nah, ketika berita itu keluarnya waktu jam istirahat siang lagi, itu Dow Futures-nya langsung drop 400 poin. Jadi ketika hari Jumat sesi 2 open, IHSG langsung drop juga. Nah, ketika itu terjadi, harga gold itu naik kenceng ya waktu pengumuman Donald Trump kena COVID sama istrinya itu. Ini saya kasih lihat juga. Nah, ini ya. Jadi ya ini. Tiba-tiba harga goldnya naik tinggi sekali. Cuman lama-kelamaan harga goldnya kembali turun dan sekarang sudah di bawah 1.900 lagi. Cuma nggak terlalu besar lah. Nah, biasanya sih kalau misalkan ada berita seperti itu, kemungkinan dolar akan sedikit terkena imbasnya dan pelaku investor akan agak worry ya untuk berinvestasi. Jadi mereka akan mengalihkan aset yang dimiliki ke safe haven aset. Salah satunya safe haven aset itu adalah gold. Nah, jadi ada prediksi bahwa gold ini kemungkinan akan ada rally naik seperti itu. Nah, pergerakan asing Jumat kemarin di regular market asing masih keluar 53M ya. Cuman di hari Kamisnya itu asing sempat masuk. Kalau untuk one week asing sudah keluar 1,7 triliun. Nah, ini cukup besar. Jadi asing masih terus mencatatkan untuk net sell ya di IHSG. Nah, mari kita lihat sekarang dari emas sudah ya sempat naik kemudian turun, tapi kalau kita lihat selama seminggu kemarin, emas ada mulai rebound ya. Ini, jadi sempat drop tajam, kemudian ada rebound mulai tanggal 24 ini. Rebound kenaikan. Seperti itu. Jadi emas mulai mantul dari harga bottomnya dia. Kemudian saya akan melihat dari coal ya, dari batu bara, harga batu bara. Nah, harga batu bara ternyata di bulan Oktober ini mengalami pelemahan. Turun sebanyak 1,8% ya. Jadi levelnya 57,5. Di bulan lalu untuk kontrak di Oktober harga batu bara sudah menembus angka 60. 60 angka 60, tapi sekarang malah turun ke level 57,5. Nah, oke, batu bara sudah, emas sudah. Nah, ini ada fresh from the oven ya, ada berita bahwa Omnibus Law itu akan diketok palu, akan disetujui oleh DPR dan pemerintah. Nah, apa sih efeknya Omnibus Law ini? Kalau misalkan pihak asing melihat bahwa Omnibus Law ini menciptakan regulasinya ini bagus untuk berinvestasi, maka pemerintah ini sebenarnya mengharapkan pihak-pihak luar itu untuk menaruh dananya di Indonesia, untuk mulai berinvestasi lagi di Indonesia. Itu yang diharapkan. Tapi misalkan hasil dari Omnibus Law ini tidak sesuai dengan harapan, ya akan berimbas negatif ya. Terutama ini kan gencar diberitakan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan untuk buruh. Jadi buruh-buruh itu kan mulai mau berunjuk rasa, mau demo, apalagi ada serikat buruhnya itu ya. Nah, saya terus terang kurang expert ya di peraturan dari Omnibus Law. Cuman kalau saya pribadi melihat seharusnya pemerintah akan membuat peraturan di mana peraturan ini akan menguntungkan pihak investor asing dengan tujuan mereka mau menaruh dananya di Indonesia. Kalau itu yang terjadi, maka ada kemungkinan IHSG akan rally, akan naiknya. Terus saya akan melihat untuk saham-saham.
pergerakan selama seminggu kemarin atas saham. Sorry, internetnya agak ngadat ini ya. Oke, untuk saya akan lihat yang one week ya. Untuk seminggu kemarin, saham yang paling banyak diakumulasi asing adalah roti. Ini jarang-jarang ya, roti diakumulasi asing sebanyak 119 miliar dengan transaksi 125 M. Ini agak aneh sih. Sebentar, kalau di regular market, regular marketnya hilang, berarti transaksi roti ini terjadi di pasar nego. Nah, coba kita lihat sekarang. Ini ya, ROTI. Volumenya kecil sekali roti ini, 54 juta. Coba saya akan cek. Seminggu kemarin berarti mulai tanggal 28 sampai last. Volumenya nggak gede. Satu minggu kemarin cuman 4 M ya, 4 miliar. Berarti dia ada transaksi nego yang gede banget nih. Nah ini ada transaksi nego di saham roti, cuman dari aset ke aset. Aset ini Sukor Sekuritas ya. Nah ini Sukor Sekuritas. Nah biasanya kalau seperti ini ada kemungkinan ini cuma pindah barang sih, dari orang satu ke orang yang lain di sekuritas yang sama. Jadi nggak terlalu, belum tentu ini asing sedang berakumulasi, sedang mengakumulasi, belum tentu. Bisa aja ini asing cuma pindah barang. Jadi saya nggak masukkan dulu ya yang roti ke watchlist. Yang kedua adalah Tebik. Tebik ada asing selama seminggu kemarin masuk 80 M. Turnovernya bagus banget nih, 654 M. Nah ini akan saya masukkan Tebik. Nah sebelumnya saya ada masukkan 4 saham yang akan di watchlist ya. Ini saya tambahi satu lagi, Tebik. Coba kita lihat sebentar. Kok TBGI? Tebik 70 M hari Jumat. Kemudian coba kita lihat sekuritas yang sekuritas yang transaksi di hari Jumat. Polanya, patternnya sih distribusi ya, ZP, Maybank sedang buang barang 10 M. Kalau di tanggal satunya tanggal satunya tapi AK lagi akumulasi. Oke, coba kita lihat bulan sebelumnya ya. Dari 1 September sampai 30. Kaset CLSE kaset. Ini cukup menarik ya. Jadi di bulan September kemarin si kaset ini membeli saham Tebik ini 165 M. Ya, membeli saham Tebik 165 M. KI Cipta Dana kalau nggak salah. Cipta Dana yang buang barang 70 M. Untuk secara fundamental, Tebik sangat oke sih secara fundamental ya. Dia bisa mencetak profit lebih dari 2019 ya. 2019 kemarin 6 month-nya 380 M. Net profit, operating profitnya 1,6 triliun. Sedangkan di tahun 2020 ini 1,8 triliun dan 510 M. Equity-nya juga naik 2 kali lipat. Ya ini cukup menarik ya. Saya akan melihat porsi retailnya. Ini hampir sama kayak TUWR ya, saham ini, perusahaan ini. Edwin Surya Jaja, Astra. Providen 25, Wahana Anugrah 33. 33 tambah 25 berarti 58. Retailnya cukup gede dong, 40% lebih. Coba saya cek ya untuk retail di Tebik. Kadang karena data dari yang Indo Premier itu belum up to date ya. Yang lebih up to date saya biasa lihat tuh dari yang ini, di Stockbit punya ini. Tebik. Sebelum lupa saya kasih keterangan kaset akumulasi September berapa tadi? 165 M. Nominal yang cukup gede ya.
untuk akumulasi. Nah, sekarang saya akan melihat profilnya. Profilnya retail masyarakat, nah 36%. Ya, masyarakatnya cukup gede. Sekarang saya akan cek itu kepemilikan asingnya. Data KSE per September kemarin, 31 September. Nih, 31 September, kemudian saya akan pilih yang Tebik. Tebik ini. Nah, ini. Kepemilikan asing berapa persen sih? Oh, nggak terlalu gede. Berarti asing cuma punya 20%. Loh, persentase retailnya kecil sekali, cuma 3%. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi dari publik yang berapa persen tadi? Publiknya kan ada 36%. Nah, 36% ini yang benar-benar investor individu itu cuma 3%. Lainnya berarti ada institusi, ada dana pensiun, ada asuransi. Seperti itu. Nah, ini cukup menarik Tebik. Saya akan menganalisa lebih jauh sih kalau begitu. Untuk bulan sebelumnya Agustus, karena asingnya nggak terlalu gede porsinya, maka saya tidak akan menganalisa secara foreign flow ya. Bulan Agustus MS-nya yang sedang jualan. MS-nya ini foreign atau enggak ya? Iya, MS foreign jualan. Kemudian bulan Juli, MS-nya jualan lagi Juli ya. Nah, berarti broker kita harus mencermati di sini yang buang barang broker MS foreign ya. Mana tadi? Loh, sampai bingung saya. MS, nah ini loh MS. Kemudian di bulan Mei, saya bentar. Kok saya kayaknya keliru ngeset tadi ya. Bulan Juni, oh bukan, sorry. Juni MS-nya nggak jualan sih. Juni CC yang akumulasi. Mei juga berimbang, DX, CC yang jualan asing. Oke, berarti yang berjualan MS itu di Juli. Nah, Juli MS berjualan 123M. Juli MS sell 123 miliar. Juli, Agustusnya nggak terlalu ngefek. Terakhir di Oktober, di 1 Oktober ini sedang AK sedang akumulasi. Nah, ini cukup menarik sih. Oke, karena kita sudah melihat Tebik, saya akan langsung analisa dari chartnya juga ya. Porsi retail cuma 3%. Porsi investor individu hanya 3%.